Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Sabda Sadik pagi hari ini diberi tema kasih setianya kekal. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami boleh menerima kebenaran firman-Mu melalui Sabda Sadik ini, Roh Kudus kiranya memberikan hikmat untuk kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nas Alkitab hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 34 dengan judul perikopnya air sumber hidup. Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan kitab 1 Tawarik 16 setelah mendengar sabda sadik ini. Saya akan membacakannya hanya dari ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih Tuhan selalu setia. Walau kita sebagai umatnya seringkali kita tidak setia, Dia terikat oleh firman Allah sehingga Dia tidak bisa mengingkari dari sumpahnya. Ia digenapi melalui firman-Nya. Ibrani 16 ayat 13 ayat sampai 18. Ibrani 6 ayat 13 sampai 18 saya bacakan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Marilah bersyukur karena Dia setia dengan janji-janjinya. Mengapa kita tidak bersyukur dengan janji-janji Tuhan? Kita tidak bersyukur karena selalu kadang kita memandang ke atas. Kita tidak bersyukur oleh kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar atas hidup kita. Kita harus bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Sepanjang hari kita, yang kecil-kecil aja kita bisa melihat di mana kita masih bisa bernafas tanpa bantuan apapun. Kita dikelilingi dengan berbagai fasilitas di rumah yang saat ini mungkin kita terlindung dari panas, dari hujan dan dinginnya malam. Kita masih mudah mengakses air bersih, sumber listrik, makanan minuman. Kadang kita akan lupa hal-hal yang kita dapatkan setiap hari. Bahkan kita saat ini mudah juga mengakses internet dan sebagainya. Sekarang kita coba bayangkan kita menempatkan diri kita di posisi saudara kita yang kurang beruntung. Mereka tinggal dengan fasilitas yang prihatin, tinggal di rumah-rumah yang mungkin tidak berdinding tembok, bahkan ada yang tinggal di tenda-tenda penampungan ketika mereka mengalami bencana alam. Ada yang tinggal di bawah jembatan. Mereka tidak mudah mendapatkan air bersih. Kita terkadang menganggap remeh air bersih. Mereka bahkan mungkin hidup dengan penerangan seadanya, dengan lilin atau bukan dengan Petromax, bukan dengan lampu listrik. Jangankan mereka mengakses internet, dengan hal-hal seperti itu mereka belum tentu bisa mendapatkan. Ketika kita membayangkan atau melihat saudara kita yang kurang beruntung, barulah kita merasakan bahwa kasih Tuhan itu sangat baik. Kita sadar, kita ingat, kita bersyukur bahwa Tuhan sangat baik bagi kita. Mari kita sebagai anak Tuhan yang setia dan dewasa iman, senantiasa kita mengucap syukur dalam berbagai keadaan. Dengan demikian kita akan selalu bersuka cita, kita tidak bersungut-sungut, tidak iri, tidak emosi, sehingga iblis enggan menggoda kita. Dan kita semakin semangat dalam melayani Tuhan. Ketika selalu ingat akan kebaikan Tuhan yang selalu setia dengan janji dan sumpahnya, maka kita akan selalu bersyukur. Marilah kita mengikuti perbuatan Tuhan yang selalu setia. Kita setia mengikut Tuhan, setia pada perintahnya, setia melakukan firman-Nya, setia melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Firman yang memberkati saya kemarin saya dapatkan pada perjamuan kudus, yaitu dari kitab Mazmur 37 ayat 3. Di sini singkat, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia.
Di sini saya melihat bahwa kebenaran firman Tuhan, bahwa Ia ingin kita percaya dan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita, setia melakukan perintah-perintahnya di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita setia karena Dia terlebih dahulu setia, dan biarlah kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin.